Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasi niyam wa tadkhulunal jannata bis salam. Rawahu Tirmidzi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kembali kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita bersama, dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya adalah senantiasa mengevaluasi antara ucapan, lisan, dan perbuatan serta hati senantiasa seiring sejalan. Ketika kita sudah menyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, maka marilah kita tunduk dan patuh atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna takwa sebenarnya, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya pula. Selaku khatib senantiasa mengingatkan kita bersama, marilah senantiasa kita berupaya dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita memiliki progres yang baik. Kita menginginkan bahwa ketakwaan kita dari hari ke hari semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan jalan senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita bersama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah siang ini adalah 4 amalan ahli surga. Suatu ketika Rasulullah SAW saat memasuki kota Madinah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, di mana dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita simak satu persatu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, di mana dari 4 amalan ahli surga itu 3 diantaranya adalah amalan yang mudah kita lakukan sebagai sama manusia, dan 1 amalan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bahwa amalan ahli surga, ciri-ciri penghuni surga adalah yang pertama, senantiasa afsus salam, menebarkan keselamatan. Kalau dalam keseharian bisa jadi kita sudah saling berjumpa dan mengucapkan assalamualaikum. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah untukmu. Inilah doa yang kita berikan saat kita bertemu dan berpisah sesama muslim. Ini adalah tradisi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya dan kepada kita semuanya. Akan tetapi bukan berarti kemudian hanya cukup mengucapkan salam saja, tapi lebih dari itu, bagaimana seorang muslim itu mampu menebarkan kebaikan, mampu menebarkan kedamaian dan keselamatan dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal. Rasulullah SAW juga mengingatkan, al-muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadihi, bahwasanya seorang muslim adalah orang yang sanggup ataupun mampu memberikan keselamatan kepada muslim lainnya, baik itu dari gangguan lisan dan tangannya. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita jangan sampai saudara kita tersakiti oleh lisan kita, apalagi oleh tangan kita, apalagi oleh kekuasaan kita. Bila mana kita sebagai seorang penguasa di lingkungan ini, jangan sampai ada seorang pun yang tersakiti karena lisan kita maupun tangan ataupun kekuasaan kita. Jangan sampai ada rakyat yang terzolimi gara-gara kekuasaan yang sedang kita dapatkan. Inilah yang pertama, hendaknya ciri seorang ahli surga, yaitu senantiasa menebarkan keselamatan, baik itu di rumah, di luar rumah, di kantor, maupun dimanapun dia berada, senantiasa memberikan kedamaian, keselamatan kepada siapapun yang dijumpainya. Yang kedua, ciri seorang ahli surga adalah wa'aimut ta'am, yaitu senantiasa memberikan makanan kepada orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memberikan makan kepada orang lain pahalanya sungguh luar biasa. Apalagi makanan yang dimakan oleh saudara kita akan menjadikan energi untuk melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan. Maka ketika kita memberikan makan kepada saudara kita, maka kita pun mendapatkan pahala-pahala yang akan mengalir dari apa yang dia kerjakannya. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkadang ketika kita akan beramal, akan melakukan kebaikan ini, kadang kita berpikir harta kita akan berkurang, harta kita akan sedikit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, maka Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Inilah kalkulasi matematika antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin berbisnis, mendapat keuntungan yang besar, maka berbisnislah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan
apa yang kita keluarkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan beratus-ratus lipat ganda. Maka yakinlah apapun yang kita keluarkan bukan berkurang tapi justru bertambah. Inilah yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amalan ahli surga adalah wa'at'imut ta'am, memberikan makanan kepada saudara kita. Yang ketiga adalah wasilul arham, yaitu menyambung tali silaturahmi ataupun tali persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man ahabba ayyabsutulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya ataupun dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang manusia biasa, tentu kita punya kesalahan, kita punya kealpaan kepada tetangga kiri kanan kita, kepada saudara kita, adik beradik, kandung maupun yang lainnya. Kita tentu ada saudara kita yang tersinggung karena lisan kita, karena perbuatan kita, dengan berbagai persoalan dan faktor-faktornya. Oleh karenanya, maka apabila dalam diri kita, keluarga kita terdapat sebuah perpecahan, maka sambunglah tali silaturahmi itu, sambunglah tali persaudaraan itu, karena sungguh ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menyambung tali silaturahmi, rezeki kita akan semakin bertambah dan umur kita pun akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya ciri amalan ahli surga adalah senantiasa melaksanakan qiyamul lail di saat orang tertidur. Inilah sejatinya orang yang kuat. Jadi sesungguhnya orang yang kuat adalah bukan orang yang badannya kekar, bukan orang yang senantiasa memakan vitamin yang banyak. Orang yang kuat adalah orang yang mampu berdiri, orang yang mampu tegak untuk melaksanakan sholat malam ketika semua orang tertidur. Maka marilah kita ajak istri kita, anak kita, keluarga kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat malam. Karena sebuah sholat malam ini adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Padahal ini adalah sholat sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat malam, ini adalah sebagai amalan-amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh pada zaman dahulu. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakannya, kita pun akan mendapatkan kesolehan dan mendapatkan segala jalan keluar dari segala persoalan yang sedang kita hadapi di dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita menyimak 4 amalan ahli surga ini, kita semua akan termotivasi dan hubungan kita di masyarakat, keluarga juga akan semakin harmonis. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة